Mari kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita persiapkan hati kita maukan satu nyanyian. Kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyata bagi hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, ya Kau yang layak, Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, kami yakin Tuhan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang layak disembah. Mari kita bangkit berdiri saudara, katakan
Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih buat kasih Tuhan yang sangat besar, yang tidak pernah kami bisa ukur berapa panjang, lebar, dalam, tingginya. Itulah yang Kau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada ibadah pendalaman Alkitab. Segala puji syukur bagi Engkau yang sudah memberi waktu yang terbaik ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan, kita bisa bersama-sama bertemu lagi di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Ya. Hari ini kita bersama-sama akan membaca Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Penghakiman atas Babel. Ya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya." Ya, terus. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, Ya. yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ya. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, Ya. permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, Ya. suatu rahasia, Ya. Babel besar, Babel ibu besar. dari wanita-wanita pelacur Ya. dan dari kekejian bumi. Sekian, terima kasih. Di dalam ayat 5 dalam Wahyu 17, tolong dibaca. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Ya. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Babel besar, ibu dari wanita pelacur. Babel yang besar. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus terus. dan darah saksi-saksi Yesus. Ya, terus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Ya, terus. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Ya, Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu Ya. dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 Ya. dan bertanduk 10 itu." itu tadi saya bilang. Rasul Yohanes ini diberitahu oleh malaikat di Pulau Patmos tentang rahasia Babel besar, perempuan itu. Ya. Kita tidak tahu. Rasul Yohanes pun tidak tahu diberitahu itu. Nah, kita perlu tahu, dikatakan itu tadi ayat 2 dikatakan bahwa dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya.
Alkitab mengatakan bahwa percabulan, perzinahan, tidak selalu itu adalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Tetapi setiap orang yang mengasihi dunia, mencintai dunia, mencintai uang, mamon, ya, mengasihinya lebih daripada Tuhan, itu sama dengan berzina di mata Tuhan. Sama dengan berbuat cabul. Karena itu Tuhan hari-hari ini mengajar kita, jangan mengasihi dunia. Kita perlu uang, tapi uang itu bukan segala-galanya. Ya. Kalau orang sudah mencintai dunia dan mengasihi mamon, uang, maka orang ini sama dengan berzina, cabul. Jadi ini Babel besar, ya. Dengan raja-raja ini banyak sudah berbuat cabul, banyak pengikutnya. Ya. Ibu materialistis, ibu dari orang-orang yang materialistis. Hari-hari ini Tuhan ngajar kita, jangan kita materialistis. Ya. Orang cabul. Rasul Paul pernah mengingatkan jemaat Korintus, aku berbicara kepadamu bukan kepada semua orang cabul di dunia. Berbuat cabul. Ya. Tapi Tuhan berkata melalui Rasul Paul juga, orang serakah itu sama dengan penyembahan berhala. Ya. Jadi kalau orang serakah itu sama penyembah berhala. Jadi orang cabul di sini berzina tidak selalu karena laki-laki dan perempuan yang bukan sah suami istri. Tapi menurut Alkitab, saya dan kita saudara, orang yang mengasihi dunia itu termasuk di dalamnya berzina. Kita baca Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Jadi pengertian bercabul, pengertian rohani menunjuk kepada suatu penyembahan berhala. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Orang-orang yang tidak setia, dalam terjemahan lain itu orang-orang yang berzina. Terus, Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? kalau kita menjadi sahabat dunia, kita bermusuh dengan Allah. Terus, Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. tidak setia itu berzina. Dalam terjemahan yang lama juga versi King James itu juga disebut berzina. Ya. Di dalam terjemahan lama ditulis sebagai berikut. Hai kamu yang disifatkan seperti orang berzina, tiadakah kamu ketahui bahwa persahabatan dengan dunia ini ialah perseteruan dengan Allah. Sebab itu barang siapa yang mau bersahabat dengan dunia, ia itulah menjadi seteru Allah. Ya, berzina, disifatkan seperti orang berzina, disifatkan. Jadi kalau saya mengasihi dunia, apa yang ada di dalamnya, mengasihi uang lebih, berzina. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dunia, kepada Allah, kepada mamon, kepada Allah. Harus ada milih salah satunya. Tuhan boleh memberkati kita, tapi hati kita tidak melekat di situ. Bukan dunia, bukan uang. Ada orang kejar uang sampai tidak bisa istirahat, tidak makan dengan baik, tidak tidur dengan baik. Uang dikejar, uang segalanya bagi dia. Ya. Ini tanda bahwa orang ini belum sungguh-sungguh benar di mata Allah.
ketika saya belum bertobat, walau saya seorang Kristen, uang itu menjadi pokok. Itu yang utama, uang. Saya kejar uang. Ya, uang 1.000 bisa jadi 5.000. Sakit pun, ya, coba kalau sekarang orang Kristen sakit sedikit, udah ke gereja kan. Dulu saya sakit berat, cukup berat, demam, diare, saya ada nungguin barang saya. Coba, yang harusnya sudah di tempat tidur pakai selimut. Karena apa? Karena uang yang utama. Kekristenan seperti ini berzina, cabul. Dan nanti Babel besar, ibu dari semua pelacur itu, banyak raja-raja, orang-orang kaya, orang-orang besar, semua melekat dengan dia. Cabul. Kita mesti hati-hati dengan materialistis, dengan uang. Ya. Karena dikatakan kita tidak mungkin menjadi sahabat dunia, menjadi sahabat Allah. Milih salah satu. Makanya kelepasan gereja yang terakhir sebelum ada di padang gurun itu adalah uang. Mamon. Dari anak kecil sudah tahu uang, mau uang. Sampai dewasa, sampai orang tua. Siapa tidak suka uang? Tidak suka uang, novel. Semua mau uang. Betul ya? Cuma kita harus bedakan, ini uang benar, ini uang tidak benar. Ya, ini perlu, ini tidak. Ya, tidak mengasihi dunia. Bersahabat, tidak setia itu artinya berzina. Sama istri tidak setia pada suami, suami tidak setia pada istri. Tuh, berzina. Tuhan tidak mau kita menjadi sahabat daripada dunia. Jadi langsung kita menjadi seterunya dia. Di dalam Wahyu 17 ayat 15, tolong dibacakan. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi air ini adalah bangsa-bangsa, rakyat, apa ya, terus dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Wahyu 17 ayat 15 ini bunyinya seperti ini. Ya, dikatakan air yang engkau lihat itu, tempat pelacur itu duduk ialah bangsa-bangsa, rakyat-rakyat, negara dan bahasa-bahasa. Jadi air, dia duduk di atas air itu artinya dia memerintah mereka. Ya. Ini perempuan pelacur besar, Babel besar. Ini antikris ini. Jadi kalau kita arahnya uang, suka sekali uang, ngejar uang, mengabaikan ibadah. Satu hari kita menangis. Satu waktu Esau, anak sulung ini Esau ini anak sulung. Esau anak sulung. Yakub itu adiknya sama-sama di dalam kandungan. Berebutan untuk keluar. Yakub enggak mau kalah. Aku mau jadi yang sulung juga, tapi tetap Esau anak yang sulung. Anak sulung itu punya hak kesulungan, punya berkat sulung. Beda dengan anak yang kedua. Kalau anak yang kedua, ketiga, keempat satu porsi, maka anak sulung itu 2 porsi. Tetapi oleh karena gara-gara Esau ini cabul dikatakan. Cabul, maka ia kehilangan kesulungan. Apakah
dia sungguh-sungguh bercabul dengan perempuan, berzina perempuan. Tidak. Tidak. Tapi Esau kurang memperhatikan hal-hal yang rohani, tetapi yang daging, yang dunia itu yang diperhatikan, itu yang dikejar. Tidak peduli dia dengan hal-hal yang rohani. Beda dengan Yakub. Yakub tahu, aku ingin jadi orang yang sulung. Tapi Esau tidak. Dia tiap pagi sudah berburu binatang. Pagi-pagi sudah keluar. Ya. Terus pulang lapar. Haus lagi. Pas adiknya masak sup kacang merah. Aduh, rasa laparnya menggigit. Yakub, tolong kasih aku sup kacang merah itu. Apa kata Yakub? Boleh. Tapi jual dulu hak kesulunganmu. Coba. Yakub ini tahu hak kesulungan itu apa. Dia mau jual barang jasmani ini untuk hidup yang kekal, yang rohani. Ini orang bijaksana. Kita buang ongkos datang ke gereja, dengar firman ibadah. Kita buang tenaga, kita buang waktu untuk menukarkan hal yang rohani. Ini orang bijak. Tapi Yakub, dia tunggu-tunggu kesempatan yang ada. Ini dia lapar. Dia bilang apa? Yang penting perut. Makan kenyang, apa itu hak sulungan? Toh aku akan mati. Sumpah, dia jual. Dia kehilangan hak sulung, berkat sulung. Ketika dia mau ngambil berkatnya, ayahnya bilang sudah diambil oleh adikmu. Dia menangis meraung-raung, tapi tidak ada artinya. Karena itu hari-hari ini Tuhan ingatkan kita melalui Roh Kudus. Jangan menjadi seperti Esau yang cabul. Nanti seperti raja-raja banyak itu yang bercabul dengan perempuan. Pelacur besar itu di dalam Wahyu 17. Mari kita baca tentang Esau ini. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Nah, cabul dan nafsunya rendah seperti Esau. Terus yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah, dia menjual hak sulungnya untuk sepiring makan. Sedangkan Yakub dia rela ambil ini yang jasmani, beri aku yang rohani. Orang Kristen perlu tahu, yang jasmani itu kita rugi, tapi kita menimba yang rohani. Jangan seperti Esau. Dia ambil yang jasmani, tapi dia buang yang rohani. Satu hari menangis, air matanya tidak berguna. Silakan dibaca lanjut. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak boleh kesempatan lagi. Di Amos tadi orang muda rebah, darah-darah cantik rebah, tidak dapat memperbaiki lagi. Makanya saya ajak saudara, mari ikut ibadah doa. Marilah ikut ibadah pendalaman Alkitab. Kalau Anda masih kuat-kuat saja, sehat-sehat saja, ikut. Itu hal-hal yang rohani. Jangan dibuang. Memang kita duduk, datang, jauh-jauh datang mungkin. Ya. Tapi tidak ada yang rugi. Tidak ada yang rugi. Hari ini kita tidak tahu, nanti besok. Roh Kudus mengatakan hal yang akan datang. Kita diberitahu. Ya. Baca terus.
Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya, sekalipun Esau itu menangis, meraung, kata Alkitab, tidak ada faedahnya lagi. Sekarang ini Ibrani pasal 3 mengatakan pada hari ini jika kamu dengar firman Tuhan, jangan keraskan hati. Bertobat. Ini paling banyak orang muda itu hari-hari ini. Orang muda hargai kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk beribadah, dengar firman. Jangan terus di HP itu, di video. Itu merusak roh kita. Iyalah. Ketika kita menonton itu, cerita apapun, itu merusak roh kita. Apalagi video-video banyak yang tidak betul. Ya, orang muda tertarik ke situ. Sampai tengah malam. Sampai jam 12 malam. Sampai jam 1 malam. Itu merusak roh kita. Roh Kudus berduka. Apalagi yang cabul. Yang tidak benar. Di orang muda ya. Perhatikan. Ini nasihat untuk orang muda. Saya lihat dan saya perhatikan kalau orang itu terus di situ, rohnya rusak. Apalagi kalau sampai tengah malam, rohnya rusak. Tidak ada gairah ibadah, tidak ada gairah melayani, tidak ada gairah. Ya. Itu akhirnya apa? Esau menangis. Nah, apa yang dia buat? Selalu cari dunia saja. Daging. Kita baca itu Kejadian. Pasal 25. Kitab Kejadian pasal 25 ayat 26 sampai 34. Kitab Kejadian 25 ayat 23 sampai 34. Firman Tuhan kepadanya, Ya. 2 bangsa ada dalam kandunganmu, Ya. dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Ya. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, Ya. dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ya. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Ya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ya. Sebab itu ia dinamai Esau. Esau. Terus. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Ya. Sebab itu ia dinamai Yakub. Yakub. Terus. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Ya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, Ya. seorang yang suka tinggal di padang. Ya. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ya, beda dua sifat kakak adik. Satu kandungan. Kembar. Ya. Yang satu berburu, yang satu tinggal di kemah. Apa yang dia buat di kemah? Dia banyak baca, dia banyak dengar cerita dari ibunya. Tentang apa? Hal-hal yang rohani. Sehingga dia tahu itu pentingnya tentang hak sulung. Bahkan sudah dari dalam rahim ibunya, dia sudah berjuang untuk keluar lebih dahulu. Sehingga ketika Esau keluar, dia pegang tumitnya. Artinya dia bilang, enggak, kita sama-sama. Roh yang seperti ini yang Tuhan cari. Roh manusia yang mengejar perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau orang mengejar perkara di bumi, kata Yakobus tadi, orang berzina. Cabul. Begitu juga nanti banyaknya raja-raja di bumi. Orang-orang besar bercabul dengan ibu pelacur itu.
ibu dari segala pelacur. Jadi kita mesti hati-hati ya. Tuhan boleh memberkati saya banyak, tapi hati saya tidak lengket situ. Ya. Tuhan memberkati kesehatan, saya pakai untuk apa? Lebih banyak untuk apa kesehatan itu? Ya. Toh kalau kita tidak ibadah, pendalaman Alkitab, ibadah doa, kita tinggal di rumah. Apa yang kita buat di rumah? Nonton. Palingan nonton TV, nonton YouTube. Tidak bikin apa-apa. Daripada tinggal di rumah, datang gereja. Dengar firman. Ada untungnya. Ya. Biarlah Roh Kudus menolong kita. Supaya kita ini mengerti, tahu apa maunya Tuhan. Kan di rumah juga tidak bikin apa-apa. Betul. Paling nonton, paling buka video. Tidak bikin apa? Apa untungnya? Merusak roh kita. Lebih baik kita melayani. Lebih baik kita ibadah. Lebih baik kita dengar firman. Kita pulang, kita sekarang ngerti. Aduh, jangan saya jadi seperti Esau. Ada waktunya menangis. Meraung-raung kata Alkitab. Tapi tidak ada gunanya. Air matanya, air mata yang tidak berarti. Sekarang kalau kita ditegur Tuhan, firman Tuhan, kita menangis. Itu lebih banyak untungnya. Sekarang menangis, nanti tidak menangis. Sekarang tertawa, besok menangis. Ya. Kita baca terus tadi sampai ayat 34. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Esau ini daging terus dicari, diburu. Terus Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. ya, Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. ya dia minta itu sup. Waduh, sedap ini sup, apalagi lapar. Ayo, kasih aku adikku. Mungkin dia bujuk-bujuk lagi. Nah, yang dibujuk ini bilang apa? Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Nah, jual. Dari mana dia tahu itu? Tentang kesulungan. Dari mana? Mungkin mamanya cerita. Mungkin Ribka cerita tentang kesulungan. Ya. Oh, penting itu. Kesulungan, hak sulung itu penting loh. Orang sulung itu 2 porsi. Anak pertama 2 porsi. Anak kedua 1. Anak ketiga 1. Anak pertama yang sulung. Berkatnya double. Ya. Oh, juallah hak kesulunganmu. Karena dia di kemah selalu diam di rumah, bantu mamanya, dengar mamanya cerita, mungkin dia baca. Ya. Jadi Yakub ini menjadi tahu pentingnya hak kesulungan itu, pentingnya berkat sulung. Ada banyak orang Kristen tidak mau tahu itu tentang kesulungan. Adam itu anak sulung. Tapi karena tidak taat jatuh dalam dosa, gugur kesulungannya. Diusir keluar dari Taman Eden. Tadinya banyak makanan, banyak berkatnya. Cuma 1 yang Tuhan bilang tidak. Sebagai penguji bagi Adam. Itu pengetahuan baik dan jahat, jangan ambil. Tapi dia mau ambil juga itu, diusir keluar. Hilang kesulungan. Siapa yang ganti? Adam yang terakhir. Siapa Adam yang terakhir? Yesus. Yesus itu Adam yang terakhir, bukan Adam yang kedua. Kalau Adam yang kedua nanti ada Adam yang ketiga. Yesus adalah Adam yang terakhir. Adam yang pertama tidak taat. Adam yang akhir ini taat sampai mati. Dia itulah
yang sulung dan memberikan kita juga kesempatan menjadi sama dengan dia, anak-anak sulung yang namanya ada di dalam kerajaan sorga. Semua anak sulung, yang tidak. Yuk, baca dulu nih, Kejadian 25 ayat 32. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Oh, aku mati jugalah, tak perlulah. Terus, Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? ini meremehkan hak kesulungan. Saudara, jangan. Berkat double, rohani, jasmani. Jangan hanya mau jasmani, tidak mau rohani. Rohani dulu, baru jasmani itu mengikut. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya tinggal ditambah. Rohani dulu, baru jasmani ikut. Banyak orang tidak mau tahu, carilah dahulu. Malah dia tinggalkan pelayanan. Lebih enak, sekarang bebaslah aku. Gak usah melayani. Melayani itu korban. Waktu, tenaga. Siapa bilang korban itu bukan sesuatu yang merugikan secara fisik, tapi kita timba secara apa? Daging, sup kaca merah, ambil saja. Nanti toh saya bisa masak ulang. Ya, tapi sumpahlah, hak sulungmu itu aku yang sulung sekarang. Nanti berkatku berkat sulung. Terus dibaca. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ya. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ini ambil roti ini, ambil supnya ini, silakan. Tapi hak sulung aku punya. Banyak orang Kristen, orang muda jual hak sulungnya. Kesempatan melayani, siapa tahu tidak datang kedua kali. Jangan buang sia-sia. Ya, ini kesempatan bagimu untuk melayani. Siapa tahu kau tidak punya kesempatan melayani. Jangan buang sia-sia. Jangan punya nafsu cabul yang rendah seperti Esau. Dia jual hanya untuk dapatkan sepiring. Dijual hak sulungnya, kesempatan melayani yang belum tentu balik. Dengan sepiring sup kaca merah. Ini kekeliruan. Justru secara rohani Yakub itu kehilangan yang jasmani, tapi dia mendapatkan hak sulungnya, berkat sulung. Dan Ibrani 12 mengatakan tadi, Esau menangis meraung-raung. Gak ada kesempatan memperbaiki. Hari ini ada kesempatan ketika kita dengar firman. Jangan mendukakan roh Allah. Kita ada di zaman Roh Kudus, zaman gereja. Dekat datanya Tuhan yang kedua kali. Hati-hati. Ya. Engkau melayani Tuhan, bukan melayani saya. Dengar baik-baik ya. Tidak melayani saya. Saya cuma jadi gembala. Menuntun, mengajar. Ini ya, jalan sini, jalan sana. Sini salah, situ salah. Ya. Kita baca ya. Ibrani 12 ayat 22 dan 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, Ya, ke kota Allah yang hidup, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, Yerusalem surgawi. dan kepada beribu-ribu malaikat Ya,
suatu kumpulan yang meriah, kumpulan yang meriah. dan kepada jemaat anak-anak sulung Jemaat anak-anak sulung, perhatikan. yang namanya terdaftar di surga, Anak-anak sulung itu terdaftar di surga. dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Doa saya, saudara semua, jemaat anak-anak sulung, punya berkat sulung, punya hak sulung. Jangan sia-siakan. Saya tidak minta banyak kepada Tuhan. Tuhan, semua anakku, cucuku ada di Yerusalem surgawi. Namanya suratkan di dalam kitab kehidupan. Oh, penting tidak surat kehidupan? Wow. Kalau tidak ada namamu di situ, engkau ada di dalam lautan api. Loh, kehidupan itu ditulis dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Musa pernah minta sama Tuhan ketika bangsa Israel berbuat dosa. Ketika bangsa Israel menyembah berhala, lembu emas. Ketika bangsa Israel tidak dengar-dengaran, Musa bilang, Tuhan, jangan hukum umatmu bangsa ini. Sayalah yang dihukum Tuhan. Biar namaku dihapuskan dalam kitab kehidupan. Kata Musa kepada Tuhan untuk membela, melindungi bangsa Israel. Tetapi Tuhan berkata, Musa, siapa yang bersalah, siapa itu yang dihapuskan namanya dari kitab kehidupan. Jadi bukan Musa punya nama yang harus dihapus. Bangsa Israel yang menyembah berhala. Nanti saudara tahu, itu perempuan pelacur itu, ibu pelacur. Itu ibu ya yang organisasikan ya perdagangan-perdagangan di dunia raja-raja itu. Ya. Itu sama dengan sistem dunia nanti dijadikan sistem penyembahan berhala. Bukan patung. Bukan lagi lembu emas. Tapi mamon itu, dunia ini bisa jadi berhala, saudara. Hobi kita bisa jadi berhala. Hobi. Karena hobi saya tidak ke gereja, tidak dengar firman. Hobi. Karena pekerjaan, karena apa? Itu bisa menjadi berhala, menghalangi saya untuk memperoleh hak sulung dan berkat sulung itu. Mungkin kita pikir, masa ya? Lah, ini firman Tuhan. Saya cuma menjelaskan. Ambil kaca merah ini. Tidak apa-apa. Hak sulung. Yakub ambil sup kaca merah. Yang penting hak sulung. Ditukar. Yang jasmani saya tukar dengan yang rohani. Ini orang menghargai hak sulung. Nanti di sana semua yang ada namanya di kitab kehidupan. Anak-anak sulung. Itu doa saya loh. Anak saya semua, menantu saya, cucu saya, Tuhan. Biar saya bisa jumpa nanti di Yerusalem surgawi. Kumpulan meriah. Anak-anak sulung. Itu berjuang. Tidak mudah, saudara. Anak saja tidak mudah diatur. Apalagi cucu. Ya, anak saja. Apalagi kalau sudah lepas dari kita. Waktu muda, waktu masih kecil. Bersama kita. Mau perjamuan suci. Mereka tidak makan perjamuan suci sebelum datang peluk-peluk kepada orang tua. Saya alami itu. Anak-anak datang peluk kita. Papa, mama, maafkan, ampuni saya. Baru mereka mau makan perjamuan suci. Udah kecil-kecil. Kalau mereka dewasa,
menikah, saya perhatikan satu-satu terus. Sampai hari ini saya memperhatikan. Kalau ada yang tidak ada kabar, tidak ada apa, saya sedih. Kalau saya tanya bagaimana, mereka senang. Ya sudah, puji Tuhan. Mau berangkat ke kota Anu, mereka minta doa dulu dari papa. Sampai hari ini, doa anak saya begitu. Sudah di airport, sudah di pesawat, sebelum berangkat minta doa. Papa doakan Pak perjalanan. Itu dari kecil, umumkan perjamuan suci. Mereka keliling kita, suatu hal yang sangat indah. Ya, tapi cucu saya bagaimana? Ini juga satu perjuangan. Dan lepas dari doa orang tua, ya, supaya mereka aktif beribadah, aktif melayani. Ya, jadi orang-orang rohani. Saya tahu harganya itu, kesulungan. Ya. Terus rebut seperti Yakub. Jangan seperti Esau punya nafsu yang cabul. Ya. Kita baca Wahyu 17 ayat 18. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Ya, yaitu kota besar yang memerintah raja-raja di bumi. Itu Babel besar. Itu tatanan dunia yang dipengaruhi atau yang dikuasai dengan praktek penyembah berhala. Ya, Babel besar. Tapi Tuhan katakan dalam Wahyu 18, 1 jam selesai. Tidak ada apa-apanya. Ya. Di situ bertahta iblis. Satu penyembahan, satu agama. Satu sistem perdagangan dunia. Satu sistem pemerintahan. Satu sistem pemerintahan, sistem agama, dan perdagangan dunia. Itu nanti dikuasai oleh siapa? Antikris. 666. Jadi hari-hari ini saudara, mohon kelepasan dari Tuhan. Jangan aku mengasihi dunia. Uang tidak boleh kurang 1 sen pun. Suami istri geger karena uang. Tidak ke gereja karena uang. Ya, orang muda sekolah, belum kerja, ada waktu untuk melayani, pakai hidupmu melayani. Ya. Saya kontrol orang muda di sini. Saya cari, kalau kamu tidak ada, saya juga cari anak saya, cucu saya. Ya. Jadi dalam Wahyu 18 kita lihat. Jadi Babel besar itu adalah tatanan dunia yang dipengaruhi oleh praktek penyembahan berhala. Mungkin bukan patung. Bukan patung lembu emas. Apa? Materi. Uang bisa jadi begitu berhala. Sehingga kamu tidak bisa menyembah Allah. Sekaligus karena kamu masih menyembah terikat dengan uang mamon. Yang dipikirin pagi uang, siang uang, malam uang, tidur mimpi uang. Hati-hati kalau kita sudah diberkati, punya uang. Nah ini juga bahaya sudah. Bahaya sekali. Mari kita baca Wahyu pasal 18 ayat 2 sampai ayat 4. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Ya. Katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Ya. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Babel besar itu tempat kediamannya roh-roh jahat.
roh najis. Terus Dan tempat bersembunyi semua roh najis. ya, Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis wah, dan yang dibenci. sudah segala macam ada di situ. Jangan kita ada di sana. Jangan kita bercabul dengan pelacur itu. Ya, terus. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Iya, terus. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Yang penting kaya. Terus. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Ya, pergilah kamu, hai umatku, kita disuruh pergi jauh-jauh. Hai umatku. Terus. pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Ya. Dan Terus. supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ya, ayat 5. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Itu kalau dosa sudah sampai ke langit, menyentuh langit. Makanya Wahyu 22 mengatakan, yang berbuat benar, terus berbuat benar. Tapi orang berbuat jahat, sampai nanti sentuh langit. Dan Tuhan turunkan hukuman. 1 jam saja Babel. Dunia ini 1 jam, selesai. Tidak ada 1 sen yang ada pada saudara bisa dipertahankan. Nggak ada. Sekarang kita ini mati-mati yang ngumpul. Kalau belum selesai itu Wahyu 18, belum sampai ke sana, saudara dipanggil Tuhan juga tidak bisa bawa apa-apa. Tidak ada apa-apa bisa dibawa. Bisa bawa 1 kilo. Tidak bisa. Ini ada cerita. Cerita saja ini. Ada orang kaya, toko emas. Banyak toko emasnya. Jadi banyak emasnya. Dia pesan sama anak-anaknya, cucunya, kalau saya meninggal, tolong kasih papa bawa juga barang 5 kilo emas. Masukkan di peti saya. Supaya saya bisa bawa juga mati emas itu. Ya. Dia pikir terlalu banyak toko emasnya, dia kasih sama anak cucu, dia tidak menikmati. Jadi dia coba bilang sama anaknya, cucunya, kasih opa ya, kasih papa ya, emas 5 kilo. Isi saja di keranjang atau apa, masukkan di peti. Sudah. Betul. Ini cerita, cuma cerita ya. Dia meninggal dunia, anak-anaknya melakukan wasiatnya, ditaruh 5 kilo emas yang peti. Jadi betul juga. Dia meninggal, dia pergi ke surga. Nah, dia orang percaya yang juga baik, tapi ya pergi ke surga. Ini ceritanya ya. Sampai di surga, dia melihat, wah luar biasa ini surga. Pintunya dari mutiara, waduh. Di dunia tidak ada mutiara seperti ini. Pintu gerbangnya dari mutiara. Kotanya, surga itu emas tulen lagi. Waduh, tidak ada emas di dunia seperti itu. Saking kagumnya, yang dia pegang-pegang itu emas dari dunia. Dia buat di lantai. Lantainya surga dia buang. Tiba-tiba dia dengar, di sini dilarang buang sampah. Siapa yang buang sampah? Di sini cuma saya sendiri. Saya tidak buang sampah. Tapi dia ambil itu. Kantong isi emas 5 kilo. Di sini dilarang buang sampah. Wah, dilarang buang sampah. Sama siapa itu ditujukannya? Saya tidak buang sampah. Coba dia angkat
suara itu berhenti. Tidak ada lagi yang bilang dua sampah, orang diambil dipegang. Tapi dia kagum dengan emas itu semua emas. Jalannya saja emas, waduh. Emas tuleng. Kata Wahyu 21, kota itu emas tuleng. Di sini nggak ada emas tuleng. Ya. Nah. Jadi emas-emas kita di sini sampah di sana, nggak bisa dibawa. Ngumpulin banyak, pakai di sini, pakai di sini, pakai di sini, pakai semua. Waduh, kalau menyembah kering, nggak laku. Makanya Alkitab mengatakan perempuan berdandan dengan sopan dan sederhana. Itu Alkitab, bukan saya ngomong loh. Berdandan dengan sederhana, sopan, aslinya saja. Ya, karena di dunia banyak orang bisa buat yang tidak asli mau jadi seperti itu. Sekarang apa saja ada, mau kasih rambut, ya, modelnya apa bisa, bulu mata kurang kasih tempel itu, maka pas dia buru-buru mau kemana lupa, satu terpasang satu tidak, aneh. Nah, ini tuh, ya. Apa saja adanya ini Tuhan. Yang penting saya punya kehidupan, memiliki nama yang tersurat. Ya, keluar dari Babel. Itu himbauan Tuhan. Jangan masuk ke situ. Bercabul dengan pelacur besar. Ya, itu sistem dunia nanti diwarnai dengan penyembahan berhala. Yesaya 48 ayat 20. Kita disuruh keluar. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Lari, keluar dari Babel. Terus beritahukanlah dengan suara sorak-sorai, ya, dan kabarkanlah hal ini. Ya. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Ya, kita disuruh siarkan keluar dari Babel. Hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan bersaksi jalan keamanan agung. Ngajarkan orang apa perintah Tuhan dan suruh dia melakukannya. Memuridkan orang lain. Keluar dari Babel, jangan ke situ. Ya. Amanah agung. Jadi saksi. Memuridkan. Kita jadi murid dulu, baru kita memuridkan. Ya, di dalam Wahyu pasal 18 ayat 4, tolong dibaca. Apa kata Tuhan situ? Keluar dari Babel. Ya. Baca baik-baik. Jangan masuk. Jangan jadi orang materialistis. Mau ngumpuli uang, serakah. Itu Efesus 5 mengatakan penyembahan berhala. Ya. Baca dulu ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, ya. Pergilah kamu, hai umatku. Ya. Pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Iya, pergi, keluar dari Babel, terus. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Iya, terus. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Keluar, pergi umatku. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Iya, pergi. Hati-hati dengan materialistis. Hati-hati dengan percabulan. Bukan menyembah patung berhala, tapi apa? Uang, mamon. Siapa yang cinta uang? Itu akarnya segala kejahatan. Makanya kita dilatih Tuhan memberi persembahan. Ya. Jadi cinta materialistis itu di zaman akhir ini kita mesti hati-hati. Mengabaikan ibadah, ya. Nah, mari kita cari kekayaan surga. Apa itu? Kasih Allah.
Kasihnya Allah itu kekayaan surga yang harus kita terima. Dan belajar mengasihi dia kembali. I love you, Jesus. Karena Yesus sudah memberikan nyawanya, aku harus berterima kasih, mencintai dia. Yo. Kedua, kekayaan rohani kita itu apa? Firman. Raja Daud mempunyai banyak emas. Dia seorang raja yang kaya raya. Dia menyediakan banyak emas untuk membangun bait suci Allah. Tapi dia tidak diperkenankan. Anaknya Salomo yang membangun. Tapi Daud yang menyediakan banyak emas. Dia bilang apa? Ini banyak emas saya. Tapi firman-Mu lebih dari ribuan keping emas perak yang aku punya. Jadi firman itu kekayaan. Ini kekayaan rohani, kumpul. Dikumpulkan. Satu hari firman itu jadi kekuatan bagi kita. Ketika kita dalam keadaan yang susah, sulit, ya dalam percobaan. Tiba-tiba kita ingat, beberapa tahun lalu ada firman datang kepada saya ini. Kita kok dapat kekuatan. Itu untungnya mendengar firman. Itu kekayaan rohani itu dikumpul. Ya. Mazmur 119 baca dengan cepat. Ayat 127, 128. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu. Ya. Lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Nah, lebih dari emasku. Banyaknya emas saya dari emas tua. Ya, terus. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Ya. Segala jalan dusta aku benci. Ini Daud mengatakan lebih dari ribuan keping emas. Dia tidak mencintai emasnya lebih daripada firman. Ya. Di dalam Mazmur 119 ayat 147. Ya, baca. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Ya. Dia berharap kepada firman Tuhan. Di dalam ayat 71, 72 dibaca. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Ya. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Taurat yang kau sampaikan itu baik bagi saya Tuhan. Terus. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Saudara punya berapa keping emas? Kita punya berapa keping emas? Punya? Samsung punya? Saudara punya berapa? Novel punya? Punya? Arthur punya? Saya tidak punya. Juga tidak punya. Lebih dari ribuan keping. Itu firman. Bayangkan ini orang rohani sekali saudara. Banyak orang tukar emas dengan firman. Itu Esau. Itu berzina, cabul. Itu gambaran Babel besar. Raja-raja bercabul dengan dia. Tapi dalam 1 jam habis. Karena itu kumpulkan kekayaan surga. Kumpulkan emas-emas surga. Itulah firman. Kasihnya Allah. Ini zaman akhir, zaman Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Tuhan akan memberitahukan kepada kita nanti. Ya. Kesulungan jangan lupa. Nanti satu waktu ketika kita disucikan oleh firman pada satu tingkat tertentu kata Yakobus 1 ayat 18 kita dijadikan sama anak sulung. Sulung itu penting. Ya, jangan hidup daging yang menguasai seperti Esau. Daging, orang muda ya, rebah, lesu, mengabaikan firman. Padahal firman itu berguna. Baca, dengarkan, lakukan. Jangan sepiring sup kacang merah kita lari dari ibadah. Berbahagia kita
yang memperhatikan firman. Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Siapa yang merasakan anugerah Tuhan? Aku ada seperti sekarang, menjadi orang yang rohani, yang menginginkan kesulungan ini karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah, besar anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah kasih, kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami percaya setiap kata firman tidak kembali sia-sia, tapi dia bekerja di dalam hidup kami, mengubahkan kami dari hari ke hari menjadi serupa dengan Tuhan, cemerlang tanpa cacat. Dan kami diubahkan dengan kekuatan firman untuk tidak terikat dengan dunia ini.
dengan apa yang ada di dalam dunia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tuhan tolong kami supaya kami ada di Yerusalem surgawi. Nama saya dan nama saudara, nama kita ada di kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik yang Tuhan percayakan kepada kita malam ini. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Roh Kudus yang menuntun kami untuk hal-hal yang akan datang yang kami belum tahu. Tapi kami diberitahu sekarang untuk tidak menjadi manusia materialistis yang akan dibawa pengaruh dari pelacur itu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang baik Tuhan percayakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam surga ku beri terima kasih. Amin. Amin. Mari angkat tangan. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Ia datang kembali. Kita diberkati supaya menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama kita katakan amin.